kepikiran gak sih, gimana caranya aplikasi di HP kita itu rasanya kok pinter banget ya? Nah, di sini kita bakal bongkar sihir di baliknya dan menelusuri jejak sejarah algoritma machine learning yang ternyata udah panjang banget. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Playlist musik yang kayaknya bisa baca pikiran kita, tiba-tiba muterin lagu yang pas banget sama suasana hati kita saat itu. Atau coba deh lihat lini masa media sosial. Entah gimana caranya, isinya tuh selalu konten-konten yang paling relevan, yang paling bikin kita berhenti nge-scroll. Bahkan mesin pencari sekarang udah jauh lebih pintar. Dulu, nyari sesuatu yang spesifik banget, misalnya adegan di film komedi lama yang ada kucingnya. Wah, mungkin mustahil. Sekarang, coba aja ketik. Mesin pencari bisa ngerti konteksnya dan nemuin adegan yang kamu maksud. Jadi, pertanyaannya, ini semua sihir atau ada sesuatu yang lain di baliknya? Nah, inilah yang bakal kita bedah sama-sama. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Yuk kita buka tirai misterinya. Nah, disinilah beda mendasarnya. Bayangin deh, pemrograman biasa itu kayak kita ngikutin resep masakan. Kita punya bahan, yaitu data, dan instruksi langkah demi langkah, program, buat dapat hasil, masakannya. Machine learning itu kebalikannya. Kita kasih bahannya, kita kasih lihat hasil masakan yang kita mau, terus kita minta komputer buat nulis resepnya sendiri. Keren kan? Jadi, machine learning itu intinya adalah sistem yang belajar dari contoh, mirip kayak murid gitu. Dia nggak cuma ngapalin, tapi bener-bener nyari pola biar nanti bisa nebak atau bikin keputusan soal data baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Daripada kita para manusia capek-capek nulis jutaan aturan rumit secara manual, kita biarin aja komputernya belajar sendiri aturan-aturan itu langsung dari data yang ada. Sekarang, yuk kita mundur sedikit ke belakang, kita lihat lini masa dari resep-resep rahasia di balik kecerdasan buatan ini. Walaupun kedengerannya super modern, akarnya itu udah tua banget loh. Tahun 1943, gagasan soal neuron buatan aja udah ada. Terus tahun 56, istilah kecerdasan buatan atau AI resmi lahir. Dan cuma 3 tahun setelah itu, di tahun 59, Arthur Samuel dari IBM menciptakan istilah machine learning. Nah, grafik ini nunjukin evolusinya. Selama puluhan tahun, dari era 50-an sampai 90-an, para ilmuwan itu sibuk ngembangin berbagai algoritma dasar. Inilah fondasi-fondasi matematis yang jadi cikal bakal semua teknologi pintar yang kita nikmatin sekarang. Secara garis besar, algoritmanya tuh ada 2 jenis. Anggap aja algoritma parametrik itu kayak setelan jas yang dijual di toko, ukurannya udah pas, cepat, dan efisien. Sementara itu, algoritma non-parametrik itu kayak setelan jas yang kamu jahit khusus, lebih fleksibel dan bisa terus menyesuaikan diri kalau dapat lebih banyak data. Dan cara mesin-mesin ini belajar itu ada 3 macam. Pertama ada supervised learning, di mana kita kasih kunci jawaban atau data berlabel. Kedua, unsupervised learning, di mana mesinnya kita suruh cari pola sendiri tanpa kunci jawaban. Dan yang ketiga, ada reinforcement learning, di mana mesinnya belajar dari trial and error. Kayak main game, ada hadiah kalau benar, ada hukuman kalau salah. Oke, pertanyaan besarnya, kalau algoritma-algoritma hebat ini udah ada dari zaman dulu, kok baru meledak sekarang ya? Nah, disinilah sang katalisator masuk ke dalam cerita. Jadi ceritanya, selama puluhan tahun, algoritma-algoritma yang super kuat ini tuh sebenarnya lagi kelaparan. Mereka udah ada, udah siap, tapi mereka kekurangan sesuatu yang sangat-sangat penting. Mereka lapar akan 2 hal. Yang pertama, data dalam jumlah yang luar biasa besar. Dan yang kedua, kekuatan komputasi yang masif buat ngolah semua data itu. Seperti yang dikatakan dalam salah satu sumber kami, era Big Data telah mempercepat penggunaan machine learning. Data itu ibarat makanannya, dan selama bertahun-tahun mereka ini bisa dibilang kurang gizi. Sampai akhirnya bahan bakarnya datang. Lahirnya internet yang menghasilkan data dalam jumlah yang nggak terbayangkan, ditambah lompatan teknologi yang bikin komputer makin kuat, akhirnya ngasih semua yang dibutuhin sama algoritma-algoritma tua ini untuk unjuk gigi. Oke, sekarang yuk kita sambungin semua titik-titiknya dan kita lihat gimana sih sihir ini akhirnya bisa terjelaskan? Disinilah masa lalu dan masa kini akhirnya ketemu. Tampilan rekomendasi film yang modern banget dan kita lihat setiap hari itu ternyata dibangun di atas fondasi algoritma yang dikembangkan puluhan tahun lalu. Keduanya ini nyambung banget.
Jadi, ini dia kesimpulannya. Sihir yang kamu rasain di aplikasi-aplikasi canggih sekarang itu sama sekali bukan sihir. Itu adalah hasil kerja keras, riset, sains, dan rekayasa selama puluhan tahun. Algoritma-algoritma jadul ini ada di mana-mana sekarang. Mulai dari yang ngurusin rekomendasi film buat kamu, yang lindungin kartu kredit kamu dari penipuan, sampai yang bikin filter spam di email kamu bekerja. Bahkan, fitur perintah suara di HP kamu itu juga ditenagain sama mereka. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pemikiran penutup yang cukup dalam. Algoritma-algoritma ini udah belajar dari masa lalu kita untuk ngebentuk hari ini. Pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, kira-kira apa ya yang bakal mereka prediksi tentang masa depan kita?